Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Meliza. Saya dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai RPS dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perbankan. Mata kuliah Manajemen Perbankan ini saya ampu di semester genap, berada di semester 6. Saya ampu di semester genap pada tahun ajaran 2020-2021. Mata kuliah Manajemen Perbankan merupakan salah satu mata kuliah pilihan dari konsentrasi Manajemen Keuangan. Saya akan mulai. Untuk deskripsi mata kuliah ini, Manajemen Perbankan membahas mengenai aktivitas bank, kemudian jenis dan produk bank, sumber dana dan alokasi dana bank, tingkat kesehatan bank, strategi pemasaran bank, krisis perbankan, dan strategi perbankan dalam era globalisasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, memiliki sikap religius dengan memperhatikan norma-norma keagamaan dalam setiap pengambilan keputusan manajerial yang berdampak bagi perusahaan. Dari aspek sikap, yaitu memiliki kepekaan sosial bagi lingkungan, kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, bertanggung jawab untuk keputusan yang diambil, memiliki jiwa kemandirian dalam berusaha. Sedangkan untuk aspek pengetahuan, yaitu menguasai ilmu manajemen keuangan dalam bidang pendanaan. Di sini capaian pembelajarannya ialah menguasai undang-undang perbankan, menguasai konsep produk-produk perbankan dari sisi aktiva dan pasiva, menguasai dan mampu menjelaskan kegiatan operasional bank yang terdiri dari fungsi funding dan lending, menguasai strategi pemasaran bank, mampu melakukan perhitungan cost of fund dan lending rate, menguasai teknik-teknik perhitungan kinerja perbankan dan tingkat kesehatan bank, menguasai manajemen pemasaran dan sumber daya manusia perbankan, serta krisis dan globalisasi perbankan, serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian dari sisi keterampilan, di sini mampu mengaplikasikan ilmu sebagai problem solving di bidang keuangan, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu mendokumentasikan, menyimpan dan merangkum materi perkuliahan yang diberikan, mampu melakukan perhitungan cost of fund dan lending rate, mampu melakukan perhitungan rasio keuangan bank dan rasio untuk tingkat kesehatan bank. Kemudian dari aspek manajerial, yaitu mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis kinerja dan analisis kesehatan perbankan, mampu berkinerja di bidang pekerjaannya, mampu berkolaborasi dan memiliki jiwa empati, mampu menjadi pemimpin di bidang yang dikuasai. Kemudian untuk metode perkuliahan, di sini yang saya lakukan adalah presentasi dari dosen, kemudian ada diskusi, ada latihan soal, serta ada penugasan. Untuk penilaian, bobot penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu untuk kehadiran sebesar 10%, keaktifan mahasiswa sebesar 10%, responsi 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Saya akan mulai masuk ke materi-materi yang akan saya berikan pada perkuliahan manajemen perbankan. Untuk pertemuan yang pertama, saya akan terlebih dahulu memberikan informasi mengenai kontrak perkuliahan dan RPS secara keseluruhan, di mana tujuannya agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan saya ini secara lebih terarah, jadi mengetahui apa-apa saja materi yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS ya. Kemudian bagaimana kontrak perkuliahannya dan bagaimana sistem penilaiannya.
Untuk pertemuan kedua, saya akan memberikan materi mengenai jenis dan produk bank. Di sini tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami jenis dan produk bank yang ada beberapa jenis ya yang nanti akan saya coba informasikan dan diskusikan dengan mahasiswa. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, saya akan memberikan materi mengenai aktivitas perbankan yang tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aktivitas perbankan yang terdiri dari perkreditan, pemasaran, treasury, operation, pengelolaan SDM, dan audit. Kemudian pada pertemuan keempat, saya akan memberikan materi mengenai neraca bank. Di sini tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang komposisi dari neraca bank, pos-pos di neraca bank yang terdiri aktiva dan pasiva bank. Kemudian di pertemuan kelima, saya akan memberikan informasi mengenai modal bank. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui permodalan bank yang terdiri dari modal inti, modal pelengkap, serta tentang ketentuan modal minimum bank. Kemudian pada pertemuan ke-6, saya akan memberikan materi mengenai sumber dana bank yang terdiri dari dana pihak ke-1, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Kemudian pada pertemuan ke-7, saya akan memberikan materi mengenai alokasi dana bank. Di sini tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara bank mengalokasikan dananya. Di sini nanti ada bagaimana pendekatan alokasi dana bank, jenis-jenis alokasi dana bank, serta alokasi dana bank menurut aktiva. Kemudian pada pertemuan ke-7 ini saya juga akan melakukan yang namanya responsi sebagai latihan ya untuk mahasiswa dalam mempersiapkan ujian tengah semester. Oke, setelah ujian tengah semester berlangsung, maka perkuliahan akan masuk di pertemuan yang ke-8. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi mengenai strategi pemasaran bank tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang strategi produk, harga, lokasi, dan promosi dari bank. Kemudian di pertemuan yang ke-9, saya akan memberikan materi mengenai siklus perkreditan bank. Di sini tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami siklus perkreditan bank mulai dari proses permohonan kredit sampai pencairan kredit serta bagaimana mengatasi kredit yang bermasalah. Kemudian pada pertemuan ke-10, saya akan memberikan materi mengenai cost of loanable fund, yaitu bagaimana cara menetapkan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit, di mana tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui perhitungan biaya dana bank serta perhitungan tingkat bunga kredit. Kemudian pada pertemuan ke-11, saya akan memberikan materi mengenai analisis kinerja bank. Di sini tujuannya agar mahasiswa dapat mengukur kinerja bank menggunakan rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Pada pertemuan ke-12, saya akan memberikan materi mengenai tingkat kesehatan bank. Di sini bagaimana tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara menilai tingkat kesehatan bank dengan ada beberapa metode ya. Kemudian pada pertemuan ke-13 saya akan memberikan materi mengenai krisis perbankan. Di sini tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penyebab krisis perbankan, kemudian bagaimanakah pengawasan perbankan serta restrukturisasi perbankan. Pada pertemuan ke-14 di sini saya akan memberikan materi mengenai perbankan dalam era globalisasi. Di sini tujuannya agar mahasiswa dapat memahami tantangan perbankan dalam era globalisasi serta perkembangan globalisasi ekonomi yang dapat mempengaruhi sektor perbankan. Pada pertemuan ke-14 ini juga saya akan memberikan responsi yang kedua, di mana responsi ini tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester. Demikianlah penjelasan RPS Manajemen Perbankan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.